teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Karena dengan status inilah kami punya keyakinan untuk kami melangkah dalam kehidupan kami. Kami tahu kami gak pernah sendirian. Ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Ada Tuhan yang menjaga, melindungi hidup kami. Oleh karena itu kami ingin bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami juga memohon agar kiranya di dalam pembacaan dan juga perenungan firman yang akan kami lakukan, Roh Kudus bekerja di antara kami. Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian, hikmat, dan hati yang rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, pakailah hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya, supaya boleh menyampaikannya dengan bahasa yang boleh dimengerti. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, gimana rasanya liburnya sudah mau berakhir? Ada yang masuk besok boleh angkat tangannya dong, aku mau tahu berapa banyak yang besok masuk sekolah. Yang besok masuk sekolah. Angkat tangannya. Lumayan ya. Sebagian besar. Teman-teman yang angkat tangannya, bilang dong ke kanan kirinya, semangat besok. Semangat ya. Yang gak angkat tangan, kasih semangat yang angkat tangan. Semangat guys, semangat ya. Buat yang masih nanti sekolahnya atau mungkin teman-teman yang menunggu waktu masuk kuliah, ya nikmati waktu-waktu ini ya. Mumpung sebelum segala aktivitas yang menjadi rutinitas kalian kembali. Teman-teman, pagi hari ini aku ingin melanjutkan sebuah tema yang minggu lalu Muse Cheng Lison itu udah sampein ke kita semua. Ya, gimana kita ini mengingatkan kita ini adalah saksinya Tuhan. Karena di bulan Juli ini kita akan bicara secara spesifik tentang bagaimana kita hidup menjadi saksinya Tuhan dan belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Nah teman-teman, aku ingin aja kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Yuk kita buka Kisah Rasul pasal 2 yuk. Silakan buka di HP-nya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Aku ajak kita baca sebagian ya. Karena Kisah Rasul pasal 2 ini cukup panjang. Ada 47 ayat, kita akan baca sebagian saja, nggak baca semuanya. Pertama-tama aku ingin aja kita baca ayat 1 sampai 4. Ya, kita baca ayat 1 sampai 4, bergantian aku baca ayat ganjil, teman-teman baca ayat yang genap. Ayat 1 sampai 4 saja. Oke? Kita mulai pembacaan firman Tuhan kita. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Iya, oke. Teman-teman, kita baca sampai sini dulu ya. 4 ayat pertama dari pasal 2 ini. Nah teman-teman, mungkin kalau teman-teman baca judul khotbah hari ini ya, teman-teman akan familiar dengan sebuah line
liner yang terkenal dari sebuah film gitu. May the Spirit be with you. Teman-teman familiar, kalau sebagian dari teman-teman nonton, teman-teman pasti familiar gitu. Nah, bicara tentang tema ini, maka aku ingin bilang hari ini kita akan belajar tentang sebuah kuasa yang diberikan kepada setiap kita orang-orang percaya. Namun kuasa yang seperti apa yang diberikan dan kita miliki hari ini? Nah, aku ingin mulai khotbah pagi hari ini dengan sebuah cerita tentang seorang anak yang sekarang udah bukan anak-anak lagi gitu. Teman-teman ada yang pernah dengar seorang yang bernama Ponari nggak? 2009 ada sebuah berita yang rame tentang anak kecil ini. Nama anaknya itu Ponari. Ya, lucu ya nama anaknya Ponari. Nah, kenapa viral? Kenapa viral? Karena di tahun 2009 anak ini katanya kesambar petir. Kesambar petir dan setelah kesambar petir, teman-teman tahu di atas kepalanya itu ada sebuah batu. Ada sebuah batu warna kuning keemasan. Teman-teman silakan cari, kalau mau googling, mau tanya AI juga silakan. Kisah seorang anak yang bernama Ponari ini real teman-teman. Bukan sebuah cerita karangan. Jadi 2009 ada seorang anak yang punya batu kecil warna kuning keemasan. Dan batu itu teman-teman ternyata punya kekuatan gitu. Entah batunya entah anaknya, tapi karena itu dia punya sebuah kekuatan untuk apa? Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah, jadi pada saat itu teman-teman ada banyak orang yang berbondong-bondong ke rumah Ponari ini meminta supaya bisa sembuh dari sakitnya. Caranya gimana? Caranya gimana? Batu itu dicelupin ke gelas yang berisi air. Setelah dicelupin, disuruh minum orangnya. Dan katanya menurut kesaksian orang-orang, ya setelah minum air itu sakitnya sembuh. Sakitnya sembuh, mereka mengalami mujizat gitu. Karena minum air yang sudah dicelupin batu kecil tadi. Dicelupin batu kecil tadi. Menarik bukan? Teman-teman, banyak orang yang berbondong-bondong bukan hanya karena pengen melihat keajaiban anak ini yang disambar petir tapi selamat. Tapi juga mau mengalami di mana katanya dia ini punya sebuah kuasa gitu, punya sebuah kemampuan untuk menyembuhkan orang. Dan sehari rekornya katanya pernah sampai 300 orang datang ngantri untuk bisa minum air yang dicelupin batu itu. Aku nggak tahu cerita ini benar atau enggak ya, tapi kalau menurut cerita yang ada di berita ya, waktu itu kan nggak ada sosmed seperti hari ini ya. Jadi berita ini tuh diliput di TV teman-teman. Diliput di TV, banyak wartawan yang datang ke rumahnya ngeliput. Dan menurut kesaksian orang-orang yang ditanya, semuanya benar gitu. Nah teman-teman, bicara tentang kuasa, yang jadi pertanyaan, apakah kuasa yang demikian yang kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apakah kuasa untuk kita bisa seperti Ponari yang mungkin menyembuhkan orang sakit, atau mungkin punya kekuatan tertentu, atau mungkin kuasa yang bagaimana yang kita miliki hari ini sebagai anak-anak Tuhan? Karena ketika kita bicara tentang menjadi saksi Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari adalah menjadi saksi Tuhan itu tidak mungkin lepas daripada kuasa yang daripada Tuhan itu sendiri. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi saksi Tuhan dengan kekuatan dan juga kemampuan kita. So, teman-teman, mungkin hari ini kita nggak punya batu ajaib kecil seperti yang Ponari miliki. Ponari hari ini udah gede, mungkin udah seusia siapa ya di sini ya? Udah 20-an tahun lah, udah berkeluarga. Dan dia udah gak melakukan hal yang dulu dia lakukan, by the way. Dia udah punya pekerjaan sendiri, punya kebiasaan sendiri. Dan kalau kita pikir-pikir ya, hari ini kita mungkin gak punya batu kecil seperti seorang Ponari. Tapi satu hal yang perlu kita ingat baik-baik teman-teman, bahwa ada sebuah kuasa yang jauh lebih besar yang dimiliki oleh setiap kita, orang-orang percaya. Dan kuasa yang bagaimana?
Kuasa yang dapat kita saksikan juga di dalam pengalaman para rasul di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah teman-teman, kalau kita baca Kisah Rasul pasal kedua, tadi terutama di 4 ayat yang kita baca bareng-bareng. Teman-teman, 4 ayat ini tuh menjadi sebuah bukti bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada setiap kita, orang-orang percaya. Dan pada saat itu terkhusus buat para murid. Kalau teman-teman ingat, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, di malam sebelum itu, ia melakukan sebuah farewell dengan murid-muridnya. Farewell dan memberitahu bahwa waktunya gak lama lagi. Tapi tenang, akan ada seorang penolong. Seorang penolong yang lain yang akan kuberikan kepadamu. Dan teman-teman, pada saat itu para murid gak tahu apa yang jadi maksud Tuhan. Apa yang jadi arti dari perkataan Tuhan Yesus ini gak ngerti. Maksudnya seorang penolong itu apa? Sampai pada kejadian ini. Ketika Roh Kudus turun ke tengah-tengah para murid dan ke setiap kehidupan orang percaya, maka ini menjadi sesuatu yang dapat dimengerti bahwa seorang penolong yang lain itu adalah pribadi Allah ketiga yang hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu Allah Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus bilang seorang penolong yang lain? Karena penolong yang lain ini sama atau setara, sama-sama punya kuasa, sama-sama punya otoritas, sama seperti Tuhan Yesus. Dan pribadi itu adalah Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. So teman-teman, buat para murid, hal ini menjadi sebuah hal yang bukan hanya membawa sukacita baginya. Kenapa? Karena pada saat itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, teman-teman, para murid itu seolah-olah ya kehilangan gitu. Bukan hanya kehilangan seseorang yang ia kasihi karena tidak lagi bersama-sama dengan dia, tapi juga somehow kehilangan tujuan bagaimana mereka pergi memberitakan Injil, tapi mereka juga menanti gitu apa yang Tuhan Yesus ucapkan ketika Tuhan Yesus bilang akan mengirimkan seorang penolong. Dan teman-teman, ketika Tuhan Yesus bilang, terutama di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, minggu lalu Musa Cenglison bilang begini, di dalam ayat yang ke-8 pasal yang pertama, firman Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, teman-teman, hal ini yang mau kita lihat baik-baik di dalam perenungan firman kita hari ini. Ketika kita lihat kata kuasa di sini, kata kuasa di sini tuh bukan hanya sekedar kuasa seperti kalimat may the force be with you gitu. Tapi justru kata ini menjadi bukti atau memiliki makna yang lebih besar daripada sebuah kekuatan yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, aku ingin kasih sedikit penjelasan teman-teman. Kata kuasa di sini, bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya itu adalah dunamis. Artinya itu sesuatu yang besar, sesuatu yang besar yang kadang diartikan seperti sebuah energi, sebuah kekuatan, sebuah kuasa. Dan teman-teman, kata dunamis ini menjadi salah satu akar kata dari kata dynamite. Kalau teman-teman tahu dynamite, sebuah peledak, iya. Dynamite itu punya kekuatan ledakan yang besar gitu. Ya zaman sekarang orang mungkin kenal dengan istilah bom ya. Tapi dynamite ya sama halnya seperti bom, punya suatu dampak yang besar. Karena ketika itu meledak ada sesuatu yang besar keluar dari situ dan menyebabkan baik itu kerusakan, baik itu dampak yang lainnya daripada ledakan itu. Nah teman-teman, kuasa yang seperti ini yang ada di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan kuasa itu hadir di dalam kehidupan kita melalui pribadi Allah Roh Kudus. Dan kenapa kita perlu belajar tentang kebenaran ini teman-teman? Kenapa kita perlu belajar bahwa ada sebuah kuasa yang tinggal di dalam kehidupan kita? Nah mari kita lihat apa yang dialami oleh para rasul. Apa yang dialami oleh para rasul, terutama Rasul Petrus dan para murid yang lainnya pada saat itu. Teman-teman, setidaknya ada 2 buah hal
atau dua wujud kuasa yang bekerja di dalam diri Petrus dan juga para muridnya. Teman-teman, kalau melihat bagian ayat 14 sampai ayat 36, teman-teman akan melihat judul perikop ini adalah khotbah Petrus. Khotbah Petrus. Dan kenapa aku ingin highlight ini, teman-teman? Kalau melihat orang yang khotbah, ini adalah seorang yang bernama Petrus. Petrus yang 50 hari sebelum kejadian turunnya Roh Kudus, itu baru saja menyangkal Tuhan Yesus. Petrus, kalau teman-teman ingat, di malam ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia bertemu dengan beberapa orang. Bukan puluhan, bukan ratusan, tapi beberapa orang. Beberapa orang melihat Petrus dan melihat bahwa kayaknya kamu ini salah seorang pengikutnya ya. Dan Petrus merasa ketakutan. Karena dia ketakutan, dia gak berani bilang yang benar, makanya dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan sebanyak 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus di hadapan beberapa orang yang dia temui di malam itu. Dan teman-teman, kalau kita melihat khotbah Petrus di Kisah Rasul pasal 2, teman-teman baca mulai dari ayat 36 sampai 40, teman-teman bisa tahu berapa jumlah orang di mana Petrus berkhotbah. Berapa jumlahnya, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Coba buka di ayat 41, coba. Coba buka di ayat 41. Berapa jumlahnya? Ada di sini juga sih sebenarnya di depan. 3.000 orang. Teman-teman bayangin seorang Petrus yang pada saat itu malu dan takut mengakui dirinya sebagai muridnya Tuhan. Tapi di momen ketika Roh Kudus itu turun ke atasnya dan para murid lainnya, Petrus memiliki sebuah keberanian. Keberanian untuk berbicara di depan banyak orang dan bahkan untuk bersaksi tentang siapa Tuhan. Dan oleh karena itu menjadi sebuah kesaksian bagi kita semua bahwa di dalam Tuhan, di dalam pribadi Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, sesungguhnya ada sebuah kuasa yang bisa memampukan kita untuk bisa berkata-kata, memiliki keberanian, walaupun kita merasa diri kita bukan siapa-siapa. Kok saya mah masih SMP kok, saya mah masih SMA, baca Alkitab juga belum beres sekali. Bahkan satu bagian Alkitab aja, satu kitab aja kayaknya kalau diingat-ingat belum pernah kok. Teman-teman, kita perlu ingat bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kuasa ini yang menolong kita. Karena memang dalam kita bersaksi, itu bukan tentang siapa kita, tapi justru tentang siapa Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dan bicara tentang courage, keberanian, inilah yang menjadi hal yang dapat kita saksikan di dalam kehidupan Petrus. Petrus yang dulu mungkin penuh dengan ketakutan untuk mengatakan dirinya adalah murid Tuhan. Tapi justru di momen ini, Roh Kuduslah yang menuntun dan juga memampukannya untuk bisa punya keberanian bersaksi di depan ribuan orang. Dan bahkan teman-teman, hal yang kedua, kuasa yang seperti apa yang dapat kita lihat di dalam kehidupan Petrus dan para rasul saat itu adalah bagaimana kuasa Roh Kudus itu memberikan sebuah kapasitas atau kemampuan, capability atau kemampuan untuk mereka melayani sesuai dengan panggilan mereka. Teman-teman, ketika Roh Kudus itu turun ke atas para murid, ada lidah-lidah api yang hinggap di atas mereka. Dan lidah-lidah api itu membuat mereka bisa berkata-kata. Berkata-kata tentang apa? Tentang kesaksian, nubuatan Nabi Yoel. Dan teman-teman, kesaksian yang mereka sampaikan itu bukan dalam bahasa yang dimengerti orang Galilea pada saat itu. Karena para murid asalnya dikatakan dari Galilea dan pada saat itu ada ratusan, kurang lebih 100 orang yang berkumpul dari berbagai macam daerah. Dan orang-orang saat itu bingung, kenapa
para murid bisa berkata-kata seperti bahasa di daerah mereka. Dan bahkan kalau kita melihat ketika Petrus berkhotbah, teman-teman lihat khotbah Petrus. Banyak penafsir Alkitab bilang ini adalah the greatest sermon of all time. Khotbah pertama Petrus, dan ketika ia berkhotbah, 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Apakah ini karena Petrus sudah sekolah teologi? Apakah ini karena Petrus sudah belajar berkhotbah sebanyak sekian SKS? Teman-teman, apa yang kita saksikan di dalam firman Tuhan hari ini, itu semata-mata hanya karena pekerjaan Allah Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan para murid, bagi Petrus dan banyak orang percaya lainnya, termasuk buat teman-teman dan juga aku juga. Di saat kita merasa diri kita bukan siapa-siapa, di saat diri kita merasa Tuhan kayaknya saya bukan dipanggil untuk bisa bersaksi deh. Kayaknya itu ya orang lain lah yang mungkin bisa ngomong di depan umum. Ada orang lain yang mungkin bisa lebih banyak tahu tentang firman Tuhan. Tapi teman-teman, sekali lagi kita perlu mengingat bahwa kesaksian yang kita berikan itu bukan tentang diri kita. Karena itu tentang Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk bisa bersaksi di hadapan banyak orang. Dan kalaupun kita berpikir nggak bisa di hadapan banyak orang, kita perlu ingat bahwa bukankah kesaksian hidup kita itu mulai dari orang-orang terdekat kita. Saat kita menjalani hidup sebagai anak Tuhan dengan hati dan juga sikap hidup yang benar, bukankah itu justru sudah menjadi sebuah kesaksian bagi teman-teman di sekitar kita? Mungkin hari ini kita gak bisa bilang langsung kepada mereka bahwa mau gak kamu terima Kristus? Mau gak kamu percaya sama Tuhan yang sudah menebus kamu, yang mengasihi kamu? Tapi teman-teman, dengan sebuah kehidupan yang kita tunjukkan, itu menjadi suatu kesaksian yang berbicara bahkan lebih keras daripada perkataan kita. Nah teman-teman, aku ingin cerita sebuah pengalaman ya. Ada teman-teman yang ada di foto ini, ada nggak? Ada ya beberapa. Teman-teman, bulan lalu aku dengan beberapa teman dari gereja kita, jadi bulan lalu gereja kita bersama dengan Sekolah Gamaliel itu mengadakan mission trip. Mengadakan mission trip ke Kopeng. Kopeng itu daerahnya di Jawa Tengah, dekat Salatiga. Ya. Nah teman-teman, ke Kopeng kita ngadain mission trip itu selama ada yang 5 hari, ada yang 3 hari. Kenapa? Karena memang ada 2 kloter yang ditentukan, jadi ada kloter pertama yang datang dari hari Sabtu, lalu kloter kedua datang hari Senin, selesai di hari Rabu. Di mission trip ini ada beberapa hal yang memang dilakukan, baik itu kita kunjungan ke rumah-rumah, ada juga yang pelayanan di gereja, ada juga yang bikin bazar. Tapi teman-teman, ada salah satu kegiatan, satu acara yang memang kita buat sama-sama di mission trip itu, dan itu adalah worship night. Jadi di hari Selasa malam kita ngadain worship night. Di worship night itu kita kumpulin anak-anak, kurang lebih remaja pemuda lah. Remaja pemuda di daerah Kopeng, di gereja situ, beberapa gereja, untuk datang ke satu titik. Datang ke satu titik dan kita memuji, menyembah Tuhan di sana sama-sama. Ya. Nah teman-teman, ada satu hal yang aku ingin bagikan kepada teman-teman, bahwa di dalam worship night itu memang nggak ada khotbah di dalamnya. Ini adalah acara untuk kita bisa pujian, penyembahan. Tapi di dalam pujian penyembahan itu ada momen di mana beberapa teman itu kesaksian. Beberapa teman kesaksian
kurang lebih 4 orang kalau nggak salah. Ada 4 orang anak seumuran kalian, karena yang kesaksian itu anak-anak Gamaliel. Jadi mereka bersaksi tentang bagaimana Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Teman-teman, ketika pertama kali aku dengar cerita mereka, aku ya dalam pikiranku bertanya gitu, wow, kok berat banget ya hidupnya ya. Dan bahkan dalam hati kecilku bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya Tuhan izinin itu terjadi dalam hidup mereka? Tapi teman-teman, kesaksian itu diberitakan dan anak-anak muda di situ dengar kesaksian itu. Dan setelah acara worship night, setelah ada acara worship night itu selesai, kita kumpul. Kita kumpul di sebuah rumah, dan di rumah itu kita makan malam sambil dengar beberapa orang anak muda di sana yang ikut acara worship night, dan kita pengen dengar bagaimana ya pengalaman mereka pada saat worship night itu. Ketika mereka bersaksi tentang apa yang mereka dapatkan, teman-teman, satu hal yang ingin aku share gitu ya, ketika mereka bilang bahwa di dalam worship night itu mereka merasakan bagaimana Tuhan yang bekerja dan juga menyatakan kembali kasih-Nya buat mereka. Di dalam mission trip ini kita punya satu tema besar, yaitu Voice of Hope. Voice of Hope yang mau digemakan, mau disuarakan buat anak-anak muda yang ada di sana. Dan puji Tuhan, baik melalui pujian, baik melalui kesaksian, mereka bisa mendapatkan pesan itu. Pesan bagaimana ada pengharapan yang sejati, yang teguh di dalam Tuhan. Teman-teman, yang kesaksian setelah acara itu, waktu lagi makan malam, itu ada 3-4 orang kalau nggak salah. Tapi ada satu kesamaan, satu kurang lebih message yang mereka secara mungkin ya nggak janjian ya, tapi mereka bilang hal ini bareng-bareng gitu ketika mereka bersaksi masing-masing. Jadi ketika mereka cerita apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan ya, mereka bersyukur akan kasih Tuhan, diingatkan tentang pengharapan Tuhan. Tapi lebih daripada itu teman-teman, dia atau mereka bilang bahwa aku ngelihat kalian semua ini masih pada muda. Tapi aku bersyukur Tuhan boleh pakai kalian untuk memberkati kami yang ada di Kopeng. Sekalipun kalian masih sangat muda. Teman-teman, yang bilang kalimat itu tuh bukan cuma 1-2 orang. Tapi justru bahkan dari orang tua yang ada di sana pun, beberapa bapak ibu pun bilang hal yang sama. Bahwa ketika beberapa anak dari Gamaliel bersaksi akan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, ini menjadi sebuah message yang bukan hanya menunjukkan bagaimana hidup yang diubahkan, tapi justru menjadi message yang menyampaikan bahwa Tuhan itu mengasihi setiap pribadi tanpa terkecuali, sekalipun saat itu atau hari ini kita sedang mengalami masalah yang berat. Teman-teman, kalau melihat hidup orang-orang yang pada saat itu aku lihat kesaksiannya, dan aku bilang, kenapa ya Tuhan? Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup mereka. Buatku, aku bisa bilang bahwa itu adalah pengalaman yang gak gampang. Gak gampang sama sekali buat dialami oleh anak-anak, orang-orang yang masih sangat muda. Tapi satu hal yang bersyukur aku dapat saksikan, bagaimana Tuhan yang setia, yang menuntun mereka, yang menolong mereka, dan bahkan mengubahkan hidup mereka. Untuk mereka bisa bercerita tentang pengalaman pribadi mereka di depan banyak orang. Teman-teman, mereka juga bukan orang yang kayak aku sekolah teologi. Mereka gak belajar khotbahnya bagaimana ya,
Gimana ya cara pakai ilustrasi ya? Gimana ya caranya gini-gini? Enggak. Tapi mereka hanya membagikan apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Dan di dalam pengalaman personal itu, anak-anak muda yang ada di sana, termasuk aku pribadi pun merasakan bagaimana message yang Tuhan mau kasih. So teman-teman, kalau kita melihat hidup kita hari ini, siapapun hidup kita, siapapun diri kita, bagaimanapun hidup kita di hadapan Tuhan, ingatlah satu hal, ketika kita bersaksi bukan karena kekuatan, kemampuan, dan apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita bisa, itu semua karena kuasa yang daripada Tuhan. Karena ada kuasa Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang memberikan kita kemampuan, memberikan kita keberanian, yang sebelumnya mungkin kita pikir kita gak bisa. Dan ketika aku merenungkan bagian ini pun, aku bisa melihat diriku bahwa 10 tahun yang lalu, teman-teman, untuk aku bisa ngomong di depan banyak orang, bahkan untuk 10 orang pun presentasi di depan kelas, aku akan selalu lihat PowerPoint, gak lihat mata orang yang aku ngomong. Buat aku bisa ngomong di depan banyak orang pun, aku percaya karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan dan juga memberikan pertolongan. So teman-teman, di dalam setiap perjalanan hidup kita, selama kita hidup sampai hari ini, mari kita sadari bahwa ketika Allah mencurahkan Roh Kudusnya bagi setiap kita, kita semua memiliki kuasa. Kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi di tengah dunia. Lalu pertanyaannya gimana? Kok aku bisa mulai untuk menyatakan kuasa itu? Menyatakan kesaksian hidupku di depan banyak orang. Teman-teman, aku ingin ajak kita untuk melihat 3 hal sederhana ini. Ya, gimana cara kita bisa memulainya? Yang paling pertama dan terutama, kita perlu connect sama Tuhan. Kita perlu connect sama Tuhan. Kenapa kita perlu connect sama Tuhan? Teman-teman, mari kita buka Kisah Rasul pasal 2. Yang tadi, mari kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Sudah, mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-37. Ayat 37, kita baca ayat ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah teman-teman, itu terjemahan yang pertama, terjemahan baru pertama. Di terjemahan baru kedua, ada sebuah kalimat yang mirip dan menarik. Dia pakai kata begini, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Teman-teman, tersayat karena apa? Terharu karena apa? Karena ketika Petrus berkata-kata, Petrus bukan berkata-kata tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tapi Petrus berkata-kata tentang firman Tuhan yang ia alami sepanjang kehidupannya. Bagaimana ia bertemu dengan Tuhan Yesus dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kamu semua perlu menyerahkan dirimu untuk percaya kepadanya. Artinya apa teman-teman? Petrus tahu betul apa yang mau ia sampaikan karena dia punya hubungan, punya relasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, sebelum kita bersaksi keluar, mari kita bangun relasi itu sama Tuhan. Kita punya connection yang baik sama Tuhan. Supaya dalam setiap hal yang kita katakan, kita bukan katakan berdasarkan perasaan kita. Kita katakan karena kita tahu dan kita kenal siapa Tuhan yang kita percaya. Dan yang kedua teman-teman,
Ya tentu, mungkin hari ini teman-teman merasakan ketakutan, nggak berani. Tapi teman-teman, mari kita minta keberanian di atas kenyamanan. Karena kadang kenyamananlah yang membuat kita menjadi takut. Kenyamananlah yang membuat kita menjadi ragu untuk bisa bersaksi tentang siapa Tuhan. Kita perlu minta, Tuhan berikanlah aku keberanian. Mungkin aku gak bisa Tuhan kalau ngomong di depan banyak orang. Tapi aku pengen, somehow aku gak tahu caranya tapi aku mau Tuhan. Ketika di Kopeng kemarin teman-teman, ada yang bersaksi ke depan, mungkin dengan perasaan takutnya gitu. Tapi anyway, mereka tetap maju ke depan berdua, ditemanin gitu. Walaupun ditemanin, itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya membuat mereka punya keberanian untuk bisa bersaksi di depan banyak orang. Dan ketika bicara keberanian pun, teman-teman gak usah mesti membayangkan, oh saya harus ngomong di depan minimal sekian orang, enggak. Tapi justru keberanian pun juga bicara tentang bagaimana teman-teman berani hidup benar di tempat di mana teman-teman berada. Karena seringkali ketika kita berada di lingkungan kita, di tempat kita bermain, kita bergaul, sering kita merasa bahwa ya udahlah, kalau saya hidup benar ya udah aja sama circle gereja, sama circle pelayanan baru saya hidup benar. Tapi di circle main saya ya udah saya ngikut aja supaya saya bisa blend in dengan mereka. Bukankah itu pun membutuhkan keberanian teman-teman untuk kita hidup benar dimanapun kita berada. Oleh karena itu mari kita minta keberanian ini. Bukan hanya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, tapi juga menyatakan kebenaran melalui hidup kita. Memang ini bukan hal yang mudah, tapi mari kita minta itu karena kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan yang terakhir, mulailah dengan hal yang kecil. Mulailah dengan hal yang kecil di mana teman-teman bisa minta kepekaan sama Tuhan. Minta kepekaan di mana mungkin ada orang-orang yang tidak terperhatikan, orang-orang yang kalian tahu memerlukan entah itu dukungan, doa, atau apapun. Mari mulai dengan hal-hal yang kecil. Karena seperti yang aku pernah share bulan lalu, kita gak pernah tahu sapaan sederhana kita bisa berdampak apa. Pertanyaan apa kabar, apa pertanyaan yang lainnya, atau mungkin kalimat-kalimat untuk kita support satu dengan yang lain. Dengan hanya bilang semangat ya, Tuhan pasti akan pimpin misalnya. Atau kalimat-kalimat sederhana lain yang kita katakan dengan teman kita. Kita gak pernah tahu apa dampaknya. Tapi justru melalui hal-hal sekecil dan sederhana itu, kita bisa menyatakan siapa Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. So teman-teman, ketika kita mengingat kembali identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi saksinya, mari kita ingat bahwa ketika kita keluar bertemu dengan banyak orang dan kita bersaksi tentang siapa Tuhan, ingatlah bahwa ada kuasa yang memampukan kita. Sekalipun kita ragu, takut, mari kita minta kekuatan dan juga keberanian dari Allah Roh Kudus. Dan biarlah Allah Roh Kudus boleh terus bekerja di dalam hidup teman-teman untuk menyatakan siapa Tuhan yang hidup dan yang menyertai, mengasihi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kalau kami melihat hidup kami, mungkin kami akan merasa kecil. Kami akan merasa kami bukan siapa-siapa. Apalagi kalau membandingkan diri kami dengan para murid yang Kau utus memberitakan kebenaran. Kami mungkin takut ya Tuhan untuk berkata-kata seperti Petrus, untuk bisa berani
menyatakan kebenaran itu walaupun mungkin nyawa kami terancam. Kami gak seberani para rasul Tuhan. Tapi hari ini kami belajar sebuah kebenaran bahwa Allah Roh Kudus hadir memberikan kepada kami kuasa. Kuasa untuk kami mengenal siapa Tuhan. Kuasa untuk kami bersaksi siapa Tuhan. Kuasa untuk kami bisa punya keberanian untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh terus tinggal di dalam hati kami. Dan bahkan boleh menjadi sebuah kebenaran yang berbuah di dalam setiap perbuatan dan tindakan kami sehari-hari. Hamba-Mu berdoa, mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kemanapun kami pergi, siapapun orang yang kami temui, kami pun berani untuk bersaksi karena kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.